الله
Kita lanjutkan pembahasan kembali. Kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah anak nama yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Menurut suatu perkataan, Allah adalah Ismul A'zam karena Dia memiliki semua sifat seperti di dalam Al-Quran. Di surat Al-Asr 22 sampai 24. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya Tuhan yang berhak disembah. Dia yang mengetahui yang baik dan yang menyenangkan. Dia yang Maha Mengetahui lagi Maha Berjaya. Dia Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Maksudnya Dia yang berhak disembah. Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, kemudian mengaruniakan keamanan, Maha Pelihara, Maha Perkasa,
Maha Kuasa, memiliki semua keadilan. Kemudian Allah suci dari semua yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Jadi bertasbihlah kepadanya, maksudnya kepada Allah, semuanya bertasbih, saya ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bisa berulang, bisa Allah, semua yang ada di langit dan bumi, semuanya bertasbih menunjukkan Allah. Bahwa Al-Azizul Hakim, bahwa dan Dia Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Jadi semua kita baik-baik yang Allah punya. Semua semuanya dianggap sebagai sifatnya. Seperti yang disebutkan oleh Allah, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan membentuk asmaul husna itu. Ini perintah dari Allah, maka kalau kita berdoa menggunakan asmaul husna. Allah juga berfirman dalam surat Al-Isra, dengan nama mana yang saja ayat itu dia mempunyai asmaul husna. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Sahihain, ini adalah dua kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma bi'atun illa wahidah. Bi'atun illa wahidah seperti dikurangi satu berarti 99. Maksudnya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yaitu 121. Maka siapa yang menghitungnya, maksudnya itu berdoa, menghafalnya maksudnya, maka niscaya dia akan masuk surga. Hal seperti ini juga disebutkan dalam riwayat yang berfungsi dari Ibnu Majah. Hanya di dalam riwayat ada pembelaan, ada penambahan, ada pengurangan, tetapi maknanya sama. Ar-Razi dalam kitab-kitabnya menyebutkan dari sebagian mereka bahwa Allah mempunyai 5.000 isim, 5.000 nama. 1.000 nama terdapat di dalam Al-Quran dan surat yang sahih, 1.000 di kitab Taurat, 1.000 di kitab Injil, 1.000 di kitab Zabur, 1.000 lagi di dalam Al-Qur'an. Ini dari Al-Azim. Selanjutnya pendapat saya kasih Allah adalah isim yang tidak dimiliki oleh selain Allah sendiri, yaitu Aku, Al-Hati. Karena itu maka dalam bahasa Arab tidak terdapat
merupakan istri jari yang tidak mempunyai istiqomah. Pendapat ini adalah menurut al-Qurtubi dari sejumlah ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Haramain, Al-Ghazali, dan lain-lain. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Khalil dan Ibnu Sibawai bahwa huruf alif dan lam yang ada padanya merupakan lazim. Imam Khalil mengatakan, tidakkah kamu melihat bahwa kamu katakan ya Allah, tetapi kamu tidak dapat mengatakan ya Allah. Seandainya huruf alif dan lam ini bukan berasal dari lafaz itu sendiri, saya tidak boleh memasukkan huruf tidak pada alif dan lam. Pasti kan ada alif dan lam itu boleh, tapi ya Allah ya Allah tidak boleh, ya Allah tidak boleh. Ini menurut model. Kalau pendapat saya pribadi, kenapa sesungguhnya kalau disebutkan ada itu adalah istilah ma'rifat, makanya sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu kepada Allah, bukan istilahnya bahwa Ar-Rahman ini mengacu kepada Allah. Kalau Rahman itu kita tidak tahu karena dia disebutkan dia kita baca lagi di bagian tafsirnya. Menurut pendapat yang lain, ini kata saya tafsir, lafaz Allah mempunyai akar kata seperti dan mereka berpendapat demikian berpegang kepada ucapan seorang penyair. Akhirnya namanya Al-Qur'an itu baca itu bila Allah yang mudah sabana wastarjana al-taqalli hanya dari Allah lah semua kebaikan yang dilakukan oleh kita orang penyanyi yang bersuara mereka bertasbih dan beristinja karena mengangkat kepada Allah. Kalau kita sampai sekilas banyak yang menjelaskan bentuk masalah yang akan berasal dari fi'il alillah, ya lahu ilah dan ta'allah. Kata penyair sebagaimana pula diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa membaca sebenarnya dalam surat Al-A'raf ayat 127 dalam bacaan seperti ini. Wa yadhawaka wa yadhawaka dan meninggalkan serta tidak menganggapmu Tuhan lagi. Ya, dikatakan demikian karena Allah disembah, sedangkan tidak sendiri tidak disembah. Hal ini dikatakan pula menjadikan yang lainnya. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Allah mempunyai istiqamah. Ini sesuai dengan Al-Quran ayat 3. Wallahu Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Kemudian ada juga keterangan dari seluruh ayat yang menunjukkan
Imam Khalil bahwa asal Allah adalah ilahul berbazar fi'al kemudian dimasukkan alif dalam sebagai ganti hingga jadilah Allah. Imam Khalil menjelaskan itu mirip dengan lafaz nasr, bentuk asalnya adalah nasr. Menurut pendapat lain, asal nama Allah adalah lahu, kemudian masuklah alif dan lam untuk mengabulkan jika jadilah Allah. Pendapat ini yang dipilih oleh menurut Al-Qurtubi, Fathul Azami merupakan khok yang berlaku dengan sehari-hari ini. Pada lain dari Al-Misal dalam Al-Quran mengatakan bahwa bentuk asalnya adalah ilahu, kemudian mereka membuat bangsa dan memasukkan Islam. Lalu mereka mengimaukan dalam pertama kepada yang berdoa hingga jadilah Allah. Seperti yang di dalam bacaan Al-Quran dari firman-Nya, lakin Rabbi, bentuk asalnya adalah lakin anak, tetapi anak. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan lafaz Allah berasal dari wallah, artinya minggu. Karena Allah tidak dikatakan dikatakan Rasulullah itu dari waktu wallah atau maulah artinya bila mana dia dipilih sebagai Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka dalam memikirkan hakikat sifatnya. Lanjut awalnya mengatakan bentuk asalnya adalah alif itu ilah tidak dengan aku tinggal dari posisi ulang. Dengan kata lain, akal manusia tidak akan datang kecuali dengan berpikir mengingatnya. Roh tidak akan berpikir kecuali dengan makrifat percayaan. Karena dia adalah sempurna secara ulang, bukan kadang-kadang. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an ayat 28. Ingatlah hanya dengan memegang Allah hati akan menjadi terang. Makanya kalau Allah berjumpa mesti yang tidur terang hatinya dan hatinya langsung tidur. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur pasti akan langsung tidurnya tidak sekali. Allah yang menunjukkan menurut pendapat yang lain berasal dari belakang dari artinya juga terkenal ibadah yang berbeda-beda. Menurut pendapat lain, alihan nasilu artinya anak pemuda itu menunjukkan hidupnya. Mana yang itu semua rindu dan seluruh badannya yang ada dengan kerendahan dirinya kepada Allah dalam setiap keadaan. Menurut tempat lain, Allah berasal dari alihan rotulah, dia dikatakan dari dia bila dia merasa terkejut terhadap suatu peristiwa yang menikmati, kemudian dia dilindungi dan melindungi semua makhluk dari segala bahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dinyatakan dalam surat Al-Baqarah
Sehingga dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azab neraka. Kemudian Allah juga yang memberikan seperti yang dijelaskan dari An-Nahl ayat 53. Wa dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah kalau kita lihat nikmat pasti bilang alhamdulillah. Kemudian Allah juga dari makan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 14. Dia yang memberi makan dan tidak memberi makan. Kemudian dia yang mengatakan sesuatu seperti dijelaskan di kisah ayat yang katakanlah segala sesuatu itu dari Allah. Kemudian dijelaskan Ar-Razi sendiri memiliki pendapat yang mengatakan bahwa Allah adalah isim yang tidak bermustafa sama sekali. Hal ini merupakan pendapat Imam Fawzi dan Rasulullah serta kebanyakan ulama Muslim. Kemudian Ar-Razi mengemukakan dari yang merupakan pendapatnya itu dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah seandainya Allah mempunyai istiqomah, niscaya maknanya diberi pula oleh selain Allah yang banyak juga. Alasan lain bahwa semua nama disebut sebagai sifat utuhnya. Misalnya dikatakan Allah yang maha pemurah dan banyak raja dan kuasa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak berdusta. Rasul mengatakan firman-Nya yang mengatakan Al-Azizul Hamid dan Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Menurut orang yang kata Allah ini dianggap termasuk ke dalam perkataan. Alasan lain ada di suatu perkataan. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang bersama dengan dia? Nah, akan tetapi berpegang kepada dalil tersebut untuk menunjukkan bahwa Allah merupakan isim jamid dan tak berdusta masih perlu diperhatikan. Hendaknya masih perlu diperhatikan lagi. Kemudian Ar-Razi meriwayatkan lagi dari sebagian ulama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Kemudian Ar-Razi menilai pendapat ini lemah dan memang menurutnya atas riwayat lemah. Ar-Razi meriwayatkan pendapat ini. Kemudian dia mengatakan perlu diketahui bahwa semua orang itu berbentuk jadi dua, yaitu orang yang sampai ke partai yang berpendapat serta orang yang tersesat dalam kegelapan dan kegelapan. Seakan-akan mereka dalam nah, orang-orang yang sampai kepada kearifan tapi telah sampai kepada ayat Allah dan bermahal dan sifatnya mampu lagi dalam akhirnya mereka berbilang kepada
Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dinamakan Allah karena semua makhluknya memperkenalkan pendapat lain. Lafaz Allah berasal dari kata al-Rajul, yaitu bila laki tersebut beribadah. Dikatakan ta'ala bila dia melakukan ibadah. Kemudian dikatakan Allah dengan ibadah yang dikatakan firman wa ya'lamu wa ila dengan kata lain berasal dari ilahu. Kemudian alasannya dikatakan merupakan kata yang tetap seperti maka berlakulah Allah yaitu ayat ini dan dalam kebaikan. Selanjutnya pertama dilakukan kepada dalam kedua sehingga keduanya secara langsung menjadi satu dan dipastikan. Kemudian tidak boleh ditampilkan karena kedua mengabulkan kejadian Allah bukan Allah tampilnya tidak terbatal karena mengabulkan Allah itu tentang bagaimana dengan Allah ini kita bahas dari Allah itu merupakan isim yang berasal dari bentuk kata Ar-Rahman dengan maksud bukan Allah. Lafaz Ar-Rahman lebih kuat daripada Ar-Rahim. Di dalam beberapa perjanjian pengertian yang menunjukkan adanya riwayat yang menyatakan ada sesuatu di atas. Dalam tafsir sebagai beberapa masalah terdapat perkembangan yang menunjukkan kepada pengertian itu. Seperti yang disebutkan dalam asal mengenai kisah Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dia pernah mengatakan Al-Rahman, artinya jadi Al-Rahman itu dia berkata dengan Al-Rahim maha penyayang dengan saja. Sebagian di antara mereka ulama menduga bahwa ini tidak berdusta karena seandainya berdusta tidak dihubungkan dengan suatu subjek jelas kasih. Jadi dijelaskan di dalam Ahzab maka al-mu'minin wa dan dia adalah penyayang dia orang beriman dari orang beriman. Itu adalah kita meriwayatkan dari Al-Mu'min bahwa Al-Mu'min adalah pribadi bukan Allah. Al-Ishaq yang terjadi di dalam kitab memahami Al-Quran bahwa agar meriwayatkan mengatakan Al-Rahim adalah Allah. Al-Rahim adalah pribadi. Karena itu dia adalah keduanya dalam Al-Quran. Al-Ishaq mengatakan bahwa data ini dari sisi. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai asal kata yaitu sebuah hadis dan diterangkan oleh Al-Qurtubi dan nilai sampai kepadanya yang mengatakan bahwa dia adalah menunjukkan Rasulullah berkata kalau Rasulullah Al-Rahman walau terbaik wasafatulah wasafatulah binasbi bahwa Rasulullah wasafatulah umar-umar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akulah Ar-Rahman aku telah menciptakan kami dan aku menentukan salah satu nama membuatnya
Maksudnya Al-Qurtubi di sini mengatakan bahwa hadis ini mengandung istiqomah bahwa masalah kata, maka tidak ada maknanya untuk diperhitungkan dan diperhitungkan. Adapun orang Arab diinginkan terhadap Muhammad karena kebutuhan mereka dan Allah mereka apa yang dilakukan. Selanjutnya ini mengatakan bahwa perkataan yang Al-Qur'an mempunyai makna yang sama. Berkaitan dengan sama dengan lafaz kata-kata dan menurut kata-kata lagi sebuah isim berbahasan fa'il tidak sama dengan berbahasan fa'il karena bahasa fa'il akan dilakukan tujuan kalau fi'il maksud seperti ucapan rajulun bagaimana ditujukan kepada seorang lelaki yang perempuan. Sedangkan wazan fa'il kata-katanya menunjukkan fa'il kata-katanya menunjukkan apa tersebut. Al-Qur'ani al-Masih mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah isim yang mengandung makna dipakai untuk semua jenis perangkat yang khusus dimiliki Allah. Sedangkan hal ini dikhususkan untuk orang-orang mukmin saja, seperti di ayat ayat 43, maka ini adalah untuk orang-orang mukmin. Ibnu Abbas mengatakan bahwa banyak yang merupakan isim dan menunjukkan makna lebih. Sedangkan di antara lebih lembut di antara yang ada juga tentang istimewa Allah ini menunjukkan fil akhir ini mereka tidak sesungguhnya Allah Taala yang mencintai kamu dalam semua perkara dan Dia sendiri kepada siapa yang paham yang tidak pernah dilakukan kepada siapa. Dia juga mengatakan bersifat lemah. Kemudian dia mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah Dia yang menentukan. Sedangkan Ar-Rahim adalah Dia tidak diminta malah. Bagaimana kalau kita hadis? Malah sekalillah belum berkata. Barang siapa yang tidak pernah bercerita kepada Allah, niscaya Allah murka kepadanya. Ini kan juga dengan perintah Allah untuk lebih asal juga dan orang kataku, maka aku akan melakukan. Kita ada hadis yang kalau kita tidak cinta sama Allah, Allah mengatakan ini perlu dikasih. Kalau tidak ada rasa harus langsung kepada Allah, jangan kira-kira dan Allah. Kemudian juga mungkin mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami asal di dunia akan nanti. Telah dikatakan dari Ismail bin Yusuf yang mengatakan bahwa dia benar dari al-Qur'an tentang makna al-Qur'an ini, makna al-Qur'an. Dan menjawab apakah artinya mengajukan kepada seseorang makhluk, sedangkan Ar-Rahim maknanya kepada orang mukmin. Mereka para ulama tafsir mengatakan menurut hal itu ada di surah Al-Baqarah ayat 59.
dirinya sendiri agar sering memahami untuk beroleh menggunakan rahmatnya. Kalau dia hidupnya nyata, bagian kafir maupun muslim semuanya sama-sama bahkan. Kemudian ada alasan bahwa dan dia Allah yang mempunyai kepada orang beriman. Nah, kata orang ini khusus untuk orang mukmin. Nama Allah adalah khusus untuk Allah. Tidak ada segala lain yang dikatakan nama ini. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 10. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul yang kawan kalian sendiri. Berapa sama dengan pemerintahan kalian sangat menginginkan keinginan dan kesenangan bagi kalian. Amal bulan kasihkan dan kemuliaan
Jadi sesuatu besar. Inna Allah sesungguhnya jangan pernah menciptakan manusia dari satu air kami yang tercampur dan kami tidak mempunyai dengan mereka. Dan karena itu kami jadikan dia benar dan menikah. Dapat disimpulkan bahwa sebagian dari asal-asal ada yang dapat disebutkan oleh selain dunia dan ada yang tidak boleh. Tidak boleh itu ada amal, boleh. Karena itu dimulai dari sebenarnya Allah kemudian disebut dengan amal. Karena menyebutkan hal ini dalam menunjukkan dengan nama yang paling mulia. Jika kita lihat, bila Allah lebih kuat kepada mengapa Allah ini tidak disebut, maka hal sudah cukup dengan menyebut Allah saja. Jadi diriwayatkan dari Al-Ghazali namanya seperti ini. Apabila ada yang mengatakan diri disebut Allah sudah dilihat, maka dikatakanlah dalam Al-Ghazali untuk membantah kesalahan karena tidak benar karena tidak ada seorang pun yang berhak disifati dengan jumlah nama-nama yang baik kecuali Allah SWT. Dan sendiri juga Allah berfirman dalam Al-Quran, baik yang bersyukur dan dia mengatakan kepada manusia, sujudlah kalian kepada Allah. Mereka yang menjawab, siapa yang mengatakan ini? Apakah kalian akan sujud kepada yang mengucapkan? Dan tentang itu maka mereka dengan firman kemudian dia mengatakan maka telah diberikan kepada kami Allah telah memberikan kepada kami Rasulullah Israel telah memberikan Rasulullah Allah telah memberikan kepada kami Allah dari Allah itu mengatakan bahwa Allah adalah dasar keadaan dari Allah dan dia adalah kata-kata kemudian menjadi Allah ini artinya yang menghadirkan dan kepada orang yang dia suka melakukannya dan jauh lebih keras terhadap orang yang suka terlalu keras kepadanya. Demikian adalah semuanya memiliki makna yang sama. Boleh dari kata lagi dari Muhammad Rasulullah telah diberikan dari hal-hal yang dilaksanakan dari Allah dari Al-Quran mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang dilarang dari selain dia, maksudnya selain Allah untuk kita betul. Dan juga Al-Hakim dari Al-Sahih Yahya dan Al-Sahih Al-Rahman dia telah diberikan dari Zaid yang Muhammad. Dia juga dari Al-Hakim Al-Syafar. Kemudian dari Al-Hasan mengatakan bahwa Allah adalah isim yang tidak ada seorang manusia mampu menjadikan Allah memiliki dari isim ini. Kemudian dalam hadis yang salah disebutkan bahwa Rasulullah SAW
dengan bacaannya dari semua kalimat kemarin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kayak gitu. Maka sebenarnya kalau kita melakukan bukannya saya tidak ada seperti itu. Maka mereka berdiri dari sebelah melakukan. Di antara mereka ada yang meneruskan setelah Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama, huruf ini dibaca kasroh jika menjadi al-rahim yang satu. Karena ada dua huruf tersebut akan tetapi Imam Isyafi'i meriwayatkan dari huruf dari sebagian orang-orang bahwa huruf ini dibaca kasroh karena disebut dengan al-rahim. Mereka mengucapkan kalau saya melakukan tidak menggunakan kata-kata harusnya al-hamdu kata-kata al-rahim karena disebutkan mereka dibaca dengan kata-kata al-rahim alif lam mim Allah la ilaha illallah. Tapi itu artinya menggunakan kata-kata ini kemudian kita